Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Robani STRP. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh salah satu teman saya. Beliau bukan sekedar teman, tapi beliau adalah salah satu founder dari Heronus, satu-satunya perempuan, teman-teman ya. Jadi beliau ini punya banyak ilmu tentang perencanaan keuangan, dan kali ini saya akan mengupas tentang hal-hal yang viral saat ini, yaitu tentang program pendidikan anak. Tetapi buat teman-teman, sebelum saya lanjutkan, bagi yang masih negatif dengan asuransi atau yang sudah positif dengan asuransi atau yang masih netral-netral saja, jangan lupa yang belum subscribe dulu video ini supaya saat kami membagikan videonya teman-teman dapat notifikasi dan dapat manfaatnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan membahas tentang program pendidikan yang saat ini viral karena banyak orang kecewa dengan program pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin orang-orang kecewa dengan program pendidikan anak itu? Nah, saya langsung mau tanya sama Bu Diah. Ya Bu Diah, jadi saya mau tanya nih, Bu Diah kabarnya gimana dulu hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Bu Diah ini jadi program pendidikannya sebenarnya bagus banget. Orang tua sudah sayang dengan anak, pengen menyiapkan program pendidikan. Betul. Nah, tapi kenyataannya kenapa banyak yang kecewa? Pada saat mau ngambil duitnya untuk pendidikan, kenapa duitnya nggak ada? Yeah. Nah, terus kemudian ada juga yang setelah dibuka ternyata isinya polis asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa itu untuk si anak yang isinya ratusan juta bukan miliaran. Iya, betul. Kalau untuk si orang tua mungkin masih oke, karena jika terjadi apa-apa itu mungkin bisa untuk dana pendidikan. Tapi kalau untuk anak yang untuk asuransi jiwa ini kan bisa salah fatal. Iya, betul sekali. Nah, jadi sesuai dengan judul pada kali ini, kita memberikan judul adalah kesalahan fatal orang tua menyiapkan pendidikan anak. Ya, silakan Bu Diah. Ya, terima kasih Pak Robani. Nah, sebelumnya memang betul teman-teman, di luar sana salah kaprah ya tentang asuransi pendidikan. Nah, sebenarnya para orang tua bertujuan membeli asuransi pendidikan itu banyakkan untuk dana pendidikan si anak. Padahal ada dua hal yang berbeda teman-teman ya. Jadi asuransi pendidikan dan persiapan dana pendidikan itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Nah, sebenarnya yang mungkin tadi Pak Robani bilang itu kan kok tahu-tahu nih asuransi jiwanya untuk anaknya, bukan untuk si orang tua yang sebagai di sini adalah yang membeli atau pemegang polisnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau untuk dana pendidikan, persiapan dana pendidikan itu kita harus hitung, benar-benar hitung ya. Karena apa? Karena kita harus tahu umur anak kita sekarang umurnya berapa. Terus kemudian persiapan dana pendidikannya untuk apa dulu? Untuk masuk SDK, untuk masuk SMP, SMA, atau bahkan kuliah. Nah, kalau untuk kuliah tentunya ini ada jangkanya, betul kan? Nah, sedangkan biaya pendidikan setiap tahun itu pasti naik, betul tidak Pak? Iya kan? Setiap tahunnya pasti naik. Misalkan nih anak kita masih posisi di TK, kita mau persiapan nih nanti pada saat kuliah si anak ya. Misalkan umur sekarang dia umur di TK umur 6 tahun, katakan seperti itu. Berarti ada waktu sekitar 11 tahun lagi untuk masuk, ya kan, di umur 17 tahun. Ya kan? Nah, itu kan ada persiapannya selama 11 tahun untuk mempersiapkan dana pendidikan si anak itu. Nah, itu ada inflasi tentunya teman-teman ya. Jadi itu nanti perbedaannya, kita harus tahu umur si anak kita, kemudian besarnya biaya pendidikan untuk si anak nanti pada saat kuliah berapa. Nah, itu perlu dihitung. Itu ada rumusnya. Nanti ada di video berikutnya ya teman-teman ya. Nanti untuk lebih detailnya itu ada di video di berikutnya aja. Terus kemudian apa sih asuransi pendidikan? Nah, asuransi pendidikan ini tujuannya adalah untuk menggaransi apabila terjadi sesuatu entah itu orang tua atau mungkin saudaranya, entah itu mengalami sakit atau sakit kritis atau kecelakaan atau bahkan meninggal dunia, mohon maaf. Nah, ini menggaransi biaya pendidikan yang akan disiapkan ini akan tetap ada. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi kalau saya simpulkan, berarti sebenarnya program pendidikan ini ada dua aspek tadi ya. Betul, ada dua aspek. Yang dana pendidikannya, betul, sama asuransi pendidikannya itu. Iya, jadi harus ada dua. Betul. Ini saling mendukung teman-teman. Dia nggak bisa dipilih salah satu kalau menurut saya, karena dana pendidikan ini harus ada
Dan asuransi yang untuk melindungi kepastian untuk dana ini tersedia itu juga harus ada seperti Ya. itu. Jadi, Dan dua-duanya penting, gitu Dan loh. selama ini kayaknya si orang tua ini membelinya ada justru yang asuransi pendidikannya saja. saja, tidak menghitung dana pendidikan untuk si Betul. anak. Padahal orang tua pikirnya saya beli asuransi pendidikan yang untuk Untuk biaya dananya. anak, Ya. gitu kan. Nah itulah salah kaprahnya seperti Oh, itu. Jadi oke. pada saat si anak mau kuliah, loh kok nilai tunainya sedikit, nah kan Ya. karena nggak dihitung. Betul. Seperti itu sih di lapangan banyak terjadi seperti itu teman-teman. Makanya kalau kita mau menyiapkan persiapan untuk dana pendidikan anak, ya itu harus perlu dihitung dulu. Kemudian juga persiapkan juga untuk asuransi untuk menggaransi bila terjadi apa-apa tadi gitu loh. Oke, berarti satu dana pendidikannya perlu dihitung. Betul. Itu berdasarkan kebutuhannya itu nanti kuliahnya di mana, Iya, anaknya sekarang usia berapa, nanti Betul. kuliah usia berapa, dihitung secara inflasi. iya secara Betul inflasi. ya? Oke, itu berarti satu aspek dana pendidikannya. Terus kemudian nanti investasinya kan juga ada Oh, tingkat iya. resiko ya. Kita Betul, mesti menentukan, betul harus sekali. sama-sama tahu ya, Bu ya. Iya. Jadi gini, untuk berbicara perihal ini lebih baik ditempatkan di mana untuk dana Ya. persiapan anak. Nah, ini sebenarnya beberapa instrumen. Ya. Kalau untuk jangka pendek itu lebih bagus memang di reksadana. Oke. Kemudian kalau untuk jangka yang lebih panjang itu lebih bagus lagi sebenarnya di saham seperti Oke. itu. Nah, itu instrumen-instrumen seperti itu kan kita harus tahu gitu. Ya. Karena kalau kita nggak tahu persiapannya itu kan kita berlaju dengan inflasi gitu loh. Kalau cuma ditaruh di tabungan biasa teman-teman itu nggak ngejar inflasi, justru uang semakin berkurang seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian berarti dana pendidikan sudah clear nih. Nah, Ya. terus asuransi pendidikan ini Ya. berarti pentingnya asuransi pendidikan berarti untuk memastikan memastikan supaya apapun yang terjadi. Iya, apapun yang terjadi, entah itu orang tua mohon maaf mengalami sakit kritis, kecelakaan atau bahkan tutup usia, nah si anak ini tetap digaransi bisa kuliah Pak Robani, seperti itu. Berarti dua-duanya dapat dana Iya, pendidikannya betul. dapat, resiko terhadap sesuatu juga dapat ya. Betul, Gitu. betul. Tapi kalau yang selama ini orang beli hanya resiko saja, begitu dia baik-baik aja ya nggak terpenuhi Nggak pendidikannya. terpenuhi, Tapi begitu mau kuliah nggak ada dananya, dananya, nggak iya, cukup. dananya nggak cukup. Tapi kalau terjadi resiko baru cukup karena ada. Betul. Nah, oh itu berarti Seperti teman-teman. Jadi salah fatalnya adalah kesalahpahaman entah ini karena agennya atau si nasabahnya atau dua-duanya. Ya. Jadi memang harus dipastikan bahwa dana pendidikannya harus dihitung sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, asuransinya juga harus digaransi supaya apapun yang terjadi anak ini tetap kuliah. Betul. Oke Bu, nah selama ini berarti kalau ada kesalahan itu ada nggak? Dengar-dengar ada program dari Prudential yang terbaru, itu katanya bisa menggaransi dua-duanya sekaligus. Betul. Kira-kira apa kelebihannya, bisa nggak Ibu jelasin secara singkat? Oh ya baik. Jadi di Prudential kita ada suatu program namanya Pro Cerah Mbak Robani. Oke. Nah di sini kita selain ada garansi pendidikan, kita juga dihitung nanti nilai tunainya untuk si anak kuliah nanti sudah tersedia seperti itu. Jadi dua-duanya ini menjawab keluhan dari masyarakat ya yang sebelumnya tentang nilai tunai dan juga asuransi. Nah ini kita gabung menjadi program Pro Cerah namanya. Oke. Iya. Jadi di situ sudah kita hitung anak masuk kuliah nanti uang akan keluar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk biaya-biaya misalkan ada semesteran atau apa itu nanti per bulannya juga bisa keluar Pak Robani seperti itu.